wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henilia Kusmita, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2003, mata pelajaran Biologi, LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, akan melaksanakan PPL 1. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang diberikan itu bermanfaat untuk kalian. Ya, coba Nando dipimpin dulu berdoanya. Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Kenapa mereka tidak hadir? Tolong disiapkan dulu, dikondisikan bukunya yang belum dikeluarkan dan nanti dikeluarkan karena kita akan segera mulai pelajaran kita hari ini. Jadi penanya dikeluarkan ya, buku IPA-nya, biologi kelas 10-nya ya, kita. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang komponen sekitar kelas kalian ini. Apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Ya, ada komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik dengan biotik itu peranannya itu apa? Biotik apa? Ini Yuni, apa Yun? Peranan komponen biotik itu dalam ekosistem apa, Yun? Komponen biotik dalam ekosistem berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan semua komponen tak hidup abiotik, ia menyusun ekosistem meliputi tanah, air, dan udara. Ya, anak-anak coba kalian perhatikan ya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Sebuah gambar di sini ada gambar kupu-kupu dan bunga. Nah, setelah kalian amati, Bu mau nanya, apa yang terjadi pada makhluk tersebut? Nah, yang gambar di Bu tampilkan ini apa? Coba yang menjawab ya, satu orang saja ya, jangan rame-rame. Apa yang terjadi di sini? Terjadi interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan menghisap madu dari bunga sehingga akan terjadi penyerbukan. Ya, jadi ada interaksi antara kupu-kupu dengan bunga ya. Interaksinya tadi adalah interaksi apa tadi, Nak? Antara bunga dan kupu-kupu. Ya. Nama interaksinya apa? Untuk simbiosis. Jadi hidup bersama dua individu ya yang saling menguntungkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, Ibu mau menampilkan sebuah gambar lagi tentang ekosistem sawah. Nih, coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan, itu ekosistem sawah ya. Silakan diamati. Ibu mau nanya lagi, apakah di ekosistem sawah menunjukkan apa komponen biotik yang ada di ekosistem sawah yang Ibu tampilkan gambar di depan ini? Saya, Bu. Ya, coba. Itu komponen biotiknya terdiri dari padi, manusia, dan serangga, hewan. Ya, jadi ada udara, ada air, ada apa lagi? Dan sinar Matahari. matahari. Selain itu apa lagi? Ada air, ada udara, ada sinar matahari, ada apa lagi? Tanah. Ada tanah. Jadi kesemua yang kalian sebutkan tadi itu adalah komponen abiotik yang komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, tadi dapat menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Jadi setelah kalian kajian nanti, setelah diskusi, setelah kita presentasi, kalian akan mempelajari. Oh, kalian jadi tahu ini jadi tujuan belajar kita hari ini itu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Nah, tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu kalian itu menciptakan
bagaimana kalian tadinya misalkan ekosistem tadi tidak seimbang. Nah, bagaimana solusinya agar ekosistem tersebut seimbang berdasarkan analisis antar komponen ekosistem dengan tepat. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kalian peroleh. Nah, ya, peroleh itu terjadi karena ada kebakaran hutan sehingga asap kabut itu semuanya menutupi. Jadi asap itu seluruh hampir di kota Palembang itu diselimuti oleh asap tebal. Yang akibatnya banyak sekolah-sekolah yang jadi daring lagi dikarenakan karena asap tebal itu bisa merusak pernapasan ya baik manusia. Dampaknya itu juga bukan kepada manusia saja tapi juga kepada hewan, flora dan fauna ya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan 2 video yang berhubungan dengan kebakaran hutan ya, masalah asapnya itu dampaknya bagaimana terhadap ekosistem ya. Nanti dari video ini nanti kalian amati. Nah, nanti kita akan diskusikan permasalahan apa yang dari video yang Ibu tampilkan ya. Nah, mereka Ibu akan memutarkan untuk video. Untuk video yang kedua, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Ingat sebelumnya, jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Tanya lagi, kalau orang pertamanya Ibu, nah ya, orang keduanya Miranda, orang ketiganya siapa? Danu, siapa dah? Orang ketiganya siapa dah? Hah? Siapa? Siapa yang menjawab orang ketiganya siapa? Siapa yang menjawab orang ketiganya siapa? Masih berkonsentrasi ya. Tolongnya tadi jangan lupakan orang ketiga. Ayo, jangan lupakan orang ketiga tolongnya. Dapat? Ayo. Berarti sudah pikirannya itu benar-benar sudah mau pulang ya? Ya. Siapa? Siapa? Kamu ingat tolongnya itu tadi kan? Jangan lupakan orang ketiga. Jadi kalau orang pertamanya Ibu, orang keduanya misalkan Danu, orang ketiganya Saya sendiri. jangan lupakan tadi kata maksudnya kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jadi ya kalimatnya apa? Pelurunya tadi, waduh, di sini kita berjumlah berapa? 28 orang ya, 25 orang, ada 2 orang yang tidak hadir, ada 27 orang, ada 25 orang. Lupakan orang ketiga. Apa? Ada yang bisa yang jawabnya tadi pelurunya itu nggak? Jangan lupakan orang ketiga. Ayo. Kalau orang pertamanya Yuni, nah orang keduanya Tina, orang ketiganya siapa? Kenapa lagi ditunjuk? Atau ini siapa sih orang ketiganya? Ya kalimatnya sebelumnya tadi jangan lupakan orang ketiga. Jadi? Saya. Ayo, sudah mulai mikir otak kalian, sudah mulai mikir ya, ulang lagi ya. Sudah bisa ya, mencerna ya. Dulunya jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Anissa ya, Anissa yang satunya ya. Orang keduanya si dia.
Orang ketiga. Orang ketiganya Vina. Ya, benar. Tepuk tangan buat penegaknya. Ya. Ya, jadi tadi kan ngomongnya tadi jangan lupakan orang ketiga. Mana teman kalian bisa menjawab speaking dari Ibu berikan rewardnya. Ya, ini ya rewardnya ya. Nih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Miranda. Yang berjudul bagaimana pengaruh kondisi lingkungan terhadap komponen biotik dan abiotik. Kondisi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dan perubahan dalam kondisi lingkungan dapat mempengaruhi keseimbangan dan berkelanjutan ekosistem. Berikut adalah beberapa pengaruh utama kondisi lingkungan terhadap komponen biotik dan abiotik. Suhu lingkungan mempengaruhi organisme hidup di ekosistem. Organisme memiliki rata suhu yang dapat mereka toleransi, dan perubahan suhu yang signifikan dapat mengubah. Nah, ini dari kelompok 4 ingin menambahkan hasil diskusi kelompok 1. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentuk suatu. Baik, terima kasih dari kelompok 4 sudah diwakili oleh Nur Aini. Jawabannya kami terima. Ya. Ada kelompok yang lain yang ingin menambahkan mungkin? Oh tidak. Tidak ada yang menambahkan lagi atau yang tanya lagi? Baiklah, kami tutup presentasi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 2 kelompok. Ya, silakan kelompok 4 ya. Sudah terdiri di sana yang maju ke kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang bagaimana dampak kebakaran hutan terhadap komponen biotik dan abiotik. Kebakaran hutan ini Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana dampak kebakaran hutan terhadap komponen biotik. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. tersebarnya asap dan emisi gas karbodioksida dan gas-gas lain di udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan hasil diskusi kami persilakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang menambahkan atau ingin bertanya. Baiklah, saya Henda Paulinda, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah dari kebakaran tersebut akan berdampak pada komponen abiotik?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kebakaran dapat mengurangi jumlah populasi hewan tertentu, terutama jika mereka bergantung pada tanaman tertentu yang rusak atau habis terbakar. Bagaimana kelompok Ina? Jelas, Bu. Sekian diskusi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Triwahyuni dan rekan saya Pina Febrianisa. Dari Meniza. Nenda Paulinda. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa seimbang. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan edukasi dan kesadaran lingkungan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem dan lingkungan. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk mendorong tindakan konservasi. Yang kedua, pengendalian populasi. Karena populasi dari hewan atau pertumbuhan tertentu dapat menjadi gangguan bagi ekosistem. Oleh karena itu, kita harus mengatur atau mengendalikan populasi tersebut. Yang ketiga, konservasi energi dan sumber daya. Bisa kita terapkan dengan praktek-praktek ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, konservasi dan perlindungan satwa liar dapat kita lakukan dengan membentuk taman nasional, cagar alam, dan wilayah perlindungan lainnya. Dan yang kelima, restorasi ekosistem, yaitu dengan cara memulihkan ekosistem yang terganggu atau rusak. Bisa kita lakukan dengan penanaman kembali tumbuhan asli, restorasi lahan basah, atau rehabilitas habitat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Silakan ya kelompok lain yang ingin menambahkan. Boleh di kelompoknya itu juga boleh atau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Nika dari kelompok 2. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang interaksi dalam komponen ekosistem. Dapat disimpulkan bahwa dalam ekosistem makhluk biotik berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga dengan lingkungan abiotiknya. Jadi, setiap komponen saling membutuhkan. Misalnya, jika tidak ada hewan, maka siapa penyedia CO2? Kotoran hewan juga bisa jadi nutrisi bagi tumbuhan. Bila tidak ada tumbuhan, siapa yang menyediakan oksigen bagi hewan? Ya, bisa kita lihat dari contoh video kebakaran hutan yang baru saja kita amati. Kebakaran hutan dapat menyebabkan menurunnya kualitas oksigen dan pencemaran udara, serta dapat mengurangi populasi hewan tertentu. Contohnya, hewan-hewan yang hidup atau bergantung pada tumbuhan. Jadi, semua komponen biotik saling membutuhkan dan bergantung pula dengan abiotik. Dan ada pula solusi untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi bisa berjalan adalah dengan cara menjaga kelestarian hutan, bercocok tanam dengan bijak, mengurangi sampah, serta tidak membakar sampah sembarangan. Sekian simpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berjalan dengan seimbang jika salah satu komponennya itu hilang. Misalnya kan komponen abiotiknya ada yang tidak ada, maka otomatis keseimbangan ekosistem itu akan jadi hilang. Seperti yang tadi kebakaran hutan kan, kebakaran hutan itu akan merusak ekosistem kan, ada komponen-komponennya sana, apa dia komponen abiotik, apa dia komponen biotik. Jadi kalau salah satu komponen tersebut di dalam ekosistem itu hilang, maka keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Jadi hubungan interaksi di sana tidak akan seimbang, tidak akan berjalan dengan lancar. Dimana kan ada interaksi, kompetensi, ada persaingan, ada predasi, ada juga apa? Simbiosis. Jadi saling ketergantungan. Jadi antara komponen biotik dengan abiotik itu ada ketergantungan. Jika salah satunya rusak atau tidak ada, maka keseimbangan itu akan terganggu. Nah, ya.
satu yang akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada 3 interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, ada kompetensi, ada predasi, dan simbiosis. Kompetensi persaingan individu dalam mencari makanan. Predasi hubungan antara individu yang lemah dengan yang kuat karena yang lemah akan kalah dengan yang kuat. Yang ketiga, simbiosis terjadi dalam kehidupan. Yang pertama ada mutualisme, hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya manusia dan bakteri. Yang kedua ada komensalisme, sebuah interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga ada paretisme, merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu dapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain, contohnya manusia dan nyamuk. Iya, ada yang lain yang mau kesimpulan dari penelitian kali ini? Coba, siapa? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari, perwakilan dari kelompok 4. Ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Interaksi antara komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam ekosistem, suatu interaksi pun selalu terjadi di setiap tingkatan trofik organisme kehidupan. Dengan ini adanya interaksi antara komponen yang seimbang akan membawa ekosistem pada kondisi seimbang. Sebaliknya, bila interaksi antara komponen ekosistem tersebut tidak berjalan dengan baik, maka ekosistem akan menjadi rusak, bahkan hingga menyebabkan kepunahan komponen biotiknya. Jenis interaksi antara komponen biotik dengan biotik ini terjadi antara organisme, antara populasi, dan antara komunikasi. Ya, terima kasih Nadia sudah berani untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang lainnya yang bisa menyimpulkan ya apa yang akan diperoleh hari ini bisa disimpulkan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, kita adakan evaluasi dulu ya, nak ya. Kalian kerjakan evaluasi, kerjakan soalnya selama 5 menit lah ya, nak ya. Gua akan membagikan soal dikerjakan ya. Kita akan dikerjakan soalnya. Pas ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Sudah semua ya kumpulkan ini. Nanti akan dikoreksi dan akan dikembalikan lagi ke kamu ya untuk hasil soal latihannya ya. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya, nak ya. Kita untuk pelajaran kita hari ini ingin belajarkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang punya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Rofi, bagaimana pembelajaran hari ini? Rofi. Sangat menyenangkan.
pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, atau pusing? Ya kita ya diutarakan, ya. Bagaimana? Asik. Asik, oh asik ya, asik. Bagaimana materinya? Sudah dipahami? Sudah. Bagaimana ibu mengajarnya? Seru ya nak ya, seru ya. Apakah ada yang mau diperbaiki dari cara ibu mengajar? Tidak ya, tidak. Berarti perlu pertahankan lagi atau ditambah lagi model-modelnya? Iya. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu kita akan pelajari tentang lingkungan ya, tentang lingkungan. Untuk pertemuan selanjutnya itu tentang lingkungan ya. Jadi kalian bisa cari referensinya di Google ataupun di buku. Besok kami akan pelajari tentang lingkungan. Jadi pada saat kita belajar di pertemuan selanjutnya itu kalian sudah paham, oh ibu ini bahkan menjelaskan atau kita akan mempelajari mengenai lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa pastinya ya. Nah, silakan sebelum kita akhiri ditutup dulu doanya ya. Tenang dulu ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita